Mbah, Ya, anak muda, saya lagi nggak suka sama orang, Mbah. sebutkan ciri-ciri badannya anak muda. Orangnya cungkring, pendek, pakai BH. Apakah dia artis TikTok anak muda? Loh, kok Mbah udah tahu? Kok bisa tahu, Mbah? Kan ke Mbah Dukun. Mbah Dukun bisa baca. Mbah, tolong saya, Mbah. Pekerjaan saya diambil sama dia, Mbah. Mbah, tolong saya, Mbah. Pekerjaan apa tepatnya? Ngelonte, Mbah. Apa yang kamu inginkan? Rasa sakit apa yang ingin kau berikan kepadanya? Saya mau kelaminnya potong, Mbah. Mbah, saya mohon. Berat. Mbah, tolong, Mbah. Tapi kalau ada fulus, kita bisa proses. Ada, Mbah. Udah, Mbah. Gampang, Mbah. Gampang. Nggak ada duitnya ya? Kosong ya dompetnya ya, anak muda miskin. Gampang, Mbah. Tolong, Mbah ya. Saya mau Bisa, besok Mbah. dia udah masuk berita, Mbah. Saya Bisa. mau, Mbah. Ya, pantangan buat saya apa, Mbah? Saya harus pantangan nggak, Mbah? Pantangan, jangan berhubungan dengan pacar selama 2 minggu, kuat. Berat ya? Siap, Mbah. Bisa, Mbah. Bisa, Mbah. Bisa. Bisa, Mbah. Main sama tangan sendiri dulu bisa. Bisa, Mbah. Bisa, Mbah. Yang penting saya mau kelamin orang tersebut potong, Mbah. Bisa, Mbah. Bisa. Makasih, Mbah. Makasih, Mbah. Sama-sama. Makasih, Mbah. Balik lagi sama kita di obrolan Anak. laki. Jadi kita kita beda dari sebelumnya yang dimana biasanya kita happy, ceria, ketawa. Sekarang kita rada serius dikit lah. Mistis. Bisa dibilang mistis. Nah, gimana dari Aka sendiri? Dengar nih kan dari keluarga lu tuh lu anak indigo gitu kan. Tahan. Jadi Jadi teman kita yang satu ini sebenarnya udah lumayan lama ngidap penyakit indigo. Jadi mungkin dari Aka sendiri bisa diceritain gimana kan? Gimana sih dulu? Kenapa lu kapan sih lu bisa sadar kalau itu ternyata beda gitu dari yang lain? Lu punya indera yang terbuka lebih daripada yang lain. Jadi, ini gue serius ya. Jadi, dulu gue kan tinggal di Sawangan, Depok. Jangan ketawa dulu. Siap mistis bro. Sekali kau bro. Mistis. Nggak, jadi dulu gue kan tinggal di Sawangan tuh di Depok waktu gue TK. Terus gue diceritain sama nyokap gue, katanya gue tuh dulu sering kayak kalau di kamar nih, gue tuh suka nunjuk-nunjuk ke plafon atas gitu, so kayak jangan nakal, jangan jahat, jangan gangguin aku nggak suka sama kamu. Dulu gue sering kayak gitu dulu. Nah itu titik awal gue diketahui sebagai indigo. Jadi itu titik awalnya. Terus dari situ, setelah itu gue sempat vakum. Sebenarnya bukan vakum sih, kayak gue kan masih kecil jadi nggak terlalu sadar kalau mungkin selama ini yang gue lihat di jalanan atau dimanapun itu, kalau itu ternyata dulu gak bisa. Sebenarnya ketawa ya kentut. Gak lihat bumbunya anjing. Yang awal sih goblok ya sih. Jadi ternyata gue gak sadar, mungkin karena gue masih kecil ya, jadi gue nggak sadar kalau mungkin aja yang gue selama ini lihat tuh nggak seluruhnya manusia gitu. Jadi gak bisa ketawa. Itu serius. Tapi itu serius. Nggak seluruhnya manusia tuh maksudnya gimana? Ya mungkin aja makhluk Oh halus jadi gini, gitu. ada kayak hal-hal yang lo lihat saat lo kecil kan lo belum masih bodoh kan gitu kan. Lo ngelihat, lo berpikirnya itu sebuah manusia, ternyata dalam makhluk halus, gitu ya. Dan dalam keluarga gue jujur ya, dari dulu waktu gue masih tinggal di Bina Marga juga kayak bokap gue, terutama bokap gue sih sering banget kemasukan. Jadi kayak mau udah Amer. Wow.
kayak gitu, kayak sering kemasukan gitu. Terus gue juga sering ngeliat selewat gitu. Tapi dari semua yang lu lihat nih, ada nggak yang paling mencekam tuh gue ngeliat komik lu mencekam? ada sih, tapi gue nggak berani nyeritain soalnya kejadiannya waktu itu gue lagi di motor dan gue sekarang balik pakai motor pak, ngeri, takut gue. Ya pokoknya adalah suatu gue di waktu lagi di motor gitu jalan balik, terus adalah pokoknya gue banyak banget deh, gue di rumah gue yang sekarang gue ada banyak banget ketemu apa segala macam gitu. Tapi setelah gue jadi gede gini kayak ya udah gue ajak ngobrol aja gitu, biasa aja. Bisa ngobrolin apa tuh? Kayak kadang-kadang tuh gue suka nanyain masa lalunya, soalnya rata-rata yang gue temuin itu kalau misalnya emang nggak wujudnya putih-putih doang, ya wujudnya kadang suka ada pakai baju tapi zaman dulu. Ada terus ada pakai baju anak indie. Baju wow anak indie, ada lagi pakai baju perang gitu. Jadi gue tanyain India gitu. Ada capek aja. Jadi suka gue tanyain masa lalunya gitu, gue ngobrol aja gitu, sharing-sharing. Itu ngobrol biasa kayak kita gini atau Ngobrol biasa, cuman apa kelihatannya lu kayak diem tapi sebenarnya ngobrol? enggak, gue ngobrol biasa kayak gini aja, cuman bedanya kalau ngobrol sama mereka itu jadi capek. Jadi energi kita tuh kayak ketarik gitu. Katanya mereka juga katanya kalau untuk nunjukin energi sama manusia, nunjukin wujudnya sama manusia itu butuh energi. Iya, pertama butuh energi yang gede. Enggak cakra. Energi yang gede sama dari manusia itu tuh harus punya rasa takut yang gede gitu. Misalnya lu lagi di rumah kosong gelap tapi lu nggak punya rasa takut, jadi si penunggu di situ nggak akan bisa ngewujudin diri dia karena lu nggak takut gitu, kecuali lu takut banget gitu kayak katanya dia bisa tahu kan kalau kita takut. Iya, bisa kayak punya takut detektor gitu. Gitu pak, gua ya sampai sekarang setelah gua udah SMA terus kuliah tuh jadi ya udah gue biasa aja gitu. Bahkan ada banyak banget teman gue yang ujung-ujung ngira gue dukun, kayak suka nanyain ada mbah dukun lagi ngobatin pasiennya. Tapi dulu bener ini demi Allah ya, pas gue SMA nih Jangan-jangan di bocah kemasukan aja. Baru tertawa beli. Serius. Tapi gue mau nanya, gue kan jarang yang ngeliat kayak gitu, sekali dua kali dong. Dari yang lu lihat tuh apa sih yang paling sering gitu? Apakah A, B, enggak, C, D, gue aja. ngeliat mah jarang sebenarnya, tapi kayak bayangan melewat terus kayak ininya ditiup gitu doang, gangguan kayak gitu. Kalau ngeliat jelas gitu jarang banget. Bener-bener clear gitu, crystal clear jarang. Nah, gue mau cerita nih, dulu waktu SMA ini bener ya demi Allah ya. Gue dulu pernah demi Allah dimintain tolong sama si Tama, adik kelas kita. Tama Black. Pernah si Tama tuh jadi kolot ya? Iya, yang hitam jelek. Dia pernah dia tuh foto-fotoin bagian-bagian rumah, terus dia nanya ke gue, Kak, kakak ipar gue baru ngelahirin. Terus semenjak ngelahirin ada bayi di rumahku bau darah terus. Coba Kak tolong liatin dong, ini ada setannya diem di mana. Dia pernah kayak gitu. Ya gue mana tahu dari fotonya nih, kira gue dukun gitu kan. Pernah gue sampai segitunya, saking saktinya gue gitu loh. Ya kalau Tama nonton komen aja ya kejadian itu, ceritain yang jelas, gue capek ngejelasinnya. Tapi gini nih, bisa nggak lu ceritain satu cerita spesifik, bener-bener ceritanya asli gitu, kayak gimana sih gitu, satu cerita aja. Gua ada sih spesifik banget, cuman gua nggak berani karena waktu itu kejadiannya di motor dan gue sekarang pakai motor. Ya nggak apa-apa, nggak akan terjadi dua kali, kan penonton perlu tahu. Gue nggak berani, takut dengan lo, takut gue. Selain di motor, baru kejadian banget tadi malam. Ya tapi standar aja sih, gue rep. Perpan standar, gue ya, itu. Jadi kayak ya udah, karena aura gue tuh kan bagus gitu kan, jadi banyak banget. Berhubung tentang perpan ya, gue ada cerita yang serem dan lucu. Jadi waktu itu gue pernah rep-repan, kacamata lo kali ya. Nah gue rep-repan waktu itu tidur. Jadi gue tuh ada kadang-kadang lagi nggak pernah rep-repan. Tapi rep-repan tuh kalau yang beda ini kayak ketindihan pas lagi tidur. Kalau di Bogor nyebutnya rep-repan. Nah pas lagi rep-repan itu, gue tuh kayak misalkan lagi nggak kena rep-repan nih lama gitu. Cuma kalau lagi kena bisa kayak setiap hari kena terus. Nah
Karena pada saat itu gue lagi kenal terus tuh. Nah, suatu saat biasanya kalau perpan tuh kan kita bisa kayak nge-break tuh nggak, bisa kayak ngelawan drop, terus keluar dari situ kan. Nah gue pernah ada di situasi dimana itu tuh bener-bener lama banget nggak bisa keluar. Nah terus kadang kan kita kan masih bisa baca doa kan. Nah terus biasanya kalau pengalaman gue pas kita baca doa tuh kayak mulai ada reaksi gitu lah, mulai ada reaksi gitu kan. Nah terus pernah tuh gue udah susah banget keluar, akhirnya gue buat situ repan tidurannya baringan ke atas. Pas gue lagi repan, gue akhirnya baca ayat kursi dong, baca ayat kursi. Oh, apa? Nah jadi gue tuh awal baca doa yang kayak Tapi- Al-Ikhlas, Anas gitu. Kata gue kagak mempan juga, maksudnya kagak bangun kan gue. Jadi gue baca ayat kursi kan, gue baca. Nah tadi lu bilang kebetulan kan gue kan kayak gue tuh ngerasain energi yang kayak jadi bergejolak itu nggak di mimpi gue jadi rokes parah kan. Nah di tengah-tengah kepotong lah tuh surat, gue nggak bisa ngelanjutin lagi, lupa jadi ngeblank nol, jadi ngeblank. Udah tiba-tiba gue diem, tiba-tiba ada yang bisikin gue dong bener-bener di kuping kayak napasnya kedengeran. Ngomong bahasa Arab, awal bahasa Arab pengalaman gue nggak ngerti lah itu apaan kan, awal gitu. Nah setelah itu tiba-tiba surat itu anjing, kalau mau balik lana anjing. Jadi demi Allah, gue jadi agak kaget tau gak lo anjing. Gue jadi awal kan tadi gue udah serem banget kan gue kan tiba-tiba, Allah mau balik lana gimana sih? Tapi di mulut suaranya serem banget pak. Abis itu bangun gue langsung. Bapak lu kali jahil. Bapak gua, kan lapar kali bapak gua ya. Gitu. Tapi lu rap-rapan gitu bisa tuh baca surat. Bisa dalam hati. Ya gue juga tadi malam baca Al-Fatihah bisa. Dalam hati. Gue nggak bisa. Lu pernah apa-apaan? Pernah sekali. Kalau lu kejadian apa-apaan gimana? Gue ketindihan nih. Terus gue ngerasa melek. Nah. Tapi sebenarnya nggak melek kan. Oh iya betul. Ya Iya kan? betul. Terus sebelah gue kan tidur sama adik gue cowok kan. Gue kayak udah teriak-teriak nih gue, dek tolongin deh, gue kenapa Oh, nih kok iya, nggak iya. bisa gerak Iya, gitu iya, kan. iya. Nah itu gue nggak tahu kalau ketindihan. Terus gue mau baca surat nggak bisa. Ya udah gue akhirnya gue paksa tidur, bangun-bangun udah subuh. Nah itu yang gue bingung tuh penjelasan ilmiahnya tuh gimana ya, kayak lu kan Iya. rep-repan, terus lu merem, kan tidur kan merem ya, terus lu merasa kalau lu melek padahal lu merem, itu Nah, penjelasan iya. ilmiahnya Ada gimana? sih penjelasan ilmiahnya ada. Gue penasaran loh. Kita kurang paham juga. Kan ya yang gue baca sih apa sleep paralysis tuh kan, kalau Ya, sleep rep-repan kan paralysis. sleep Jadi paralysis. ada metode tidur yang REM tau nggak? REM sebutan apa gitu panjangannya. Nah, Nah itu tuh metodenya kayak ada step-stepnya kan, A1, 2, 3. Nah kalau si paralysis tuh dia kayak ngelompat. Jadi lu kayak misalnya harusnya 1, 2, 3 lu tidur dari 1 kemana gitu. Jadinya sebagian tubuh lu ada yang masih aktif gitu. Oh, Sedangkan iya, kayak iya. badan lu udah paralyzed gitu. iya, iya. Metode tidur apa REM kalau nggak salah sebutan REM. Tapi Makanya bisa lu rep-repan. paling pengalaman lu paling bisnis tuh itu deh, rap-rapan. Oh, Apa dulu ada lagi? gue pernah waktu masih kecil bocah ya. Gue lagi di rumah saudara gue kan, lagi acara keluarga. Kan rumahnya agak jadul gitu sih. Rumah di ruang tamu. Jadi dia tuh rumahnya kayak misalkan kayak di sini nih ruang tamu. Nah di atasnya lantai 2 ada jalan lorongnya kelihatan. Di sini lagi pintu. Nah udah kayak gitu. Si iya anjing si mendeteksi. Ada nih, Enak ya? kirimin si Dius nggak ada. AC-nya kirimin si dingin Dius. ya? AC-nya dingin sih. Nah Terus. udah kayak gitu, gue lagi pelongo-pelongo, dia yang lain lagi pada di sebelah sana tuh nggak sama gue liat ke atas kan, terus ada cewek pakai baju full putih, rambutnya pendek tapi ubanan, jalan pelan keluar, terus ke pintu keluar kan, gue bilang dong, tadi ngeliat cewek ini baju putih, sedangkan di situ nggak ada yang baju putih dan di atas emang nggak ada orang. Nah di luar sana tuh balkon kan, ke atas tuh waktu itu beberapa orang dari keluarga gue naik ke atas, dilihat nggak ada ternyata, tapi gue nggak tahu real jalan, tapi nggak kelihatan mukanya dari belakang itu. Di rumah lu yang sekarang. Iya bre, SMP gitu. Tapi baru-baru ini nggak ada nih. Masa pas lu udah gede gitu? Nggak ada sih. Lu pernah ngalamin itu selain tindihan? Ini nggak tahu dibilang mistis atau enggak ya. Soalnya pas abangnya bokap gue meninggal, kakaknya bokap gue meninggal. Jadi lu tau kamar gua kan? Iya. Jadi ini kursi, ini toilet, sini kaca pintu. Terus kalau malam kan di hording tuh ditutup kan. Adik gue lagi duduk nih, gue baru mau masuk ke toilet, tiba-tiba ada yang manggil gitu, manggil atau kayak gitu. Terus gue denger kan, terus adik gue bilang, kakak, lu denger suara nggak? Terus gue bilang, enggak denger. Tapi gue sambil nyamperin adik gue kan, gue udah denger, gue mau kabur. Enggak denger, gue kabur. Iya gue denger deh, anjing lu. Itu doang sih. Nah terus pas itu pindah ke kamar nyokap, kebetulan bokap lagi ke Bandung kan, langsung ke Bandung. Terus gue tidur, jadi kasur nyokap tuh di bawahnya ada kasur lagi, gue tidur di bawah sama adik gue. Terus
terus adik gua nggak nyaman pindah ke atas. Nah jadi ini kasur, ini ada pintu nih. Nah Ya, oke. terus adik gua tidur kan ngadep kanan, senar rasul. Pas ngadep kanan Kayak kanan tuh berarti nggak ada pintu ya? ada pintu. Hmm. Terus dia kebangun nih jam 2 katanya. Kebangun ngeliat ada itunya almarhum Di situ. Iya. Terus ngapain nih jongkok? lagi berdiri, ngeliatin aja lagi berdiri gini. Ngapain jongkok anjing? Anjing gue merinding gue asli. Dia teriak meluk gua ke bawah, anjing anak anjing gitu gue. Bisa break dulu gak sih, gua ngerasa ada. Sungguh bangsat. Kalau dulu itu bisa break dulu gak sih, gua ada. Kalau udah di script anjing. Oh, kalau gua ada. Itu ngaco sih kata gue. Itu jadi paling serem dulu. Kayak sama gua. Gua ada kejadian waktu gua di villa gua. Di villa gua kejadiannya. Ah. Jadi lu tau kan ini bangunan saung. Iya. Ini toilet di belakang nih. Ah. Nah, gua toilet itu kan gelap banget, kalau belakangnya toilet itu kan gelap banget. Gua waktu itu lagi mau ngambil Karena lahan kosong. Iya, mau ngambil apa gitu ke toilet di belakangnya toilet barangnya tuh. Pas gua mau ngambil ke situ, gua dibisik-bisikin. Kenapa ya? Kayaknya paling serem tuh kayak Dibisikin bisik-bisik apa? deh. Dibisikin apa? Nah, itu gua nggak ngerti bahasanya apa, cuman Tapi di kuping gua ada ada kayak- anginnya. Iya, ada anginnya. Ada hembusannya Itu dia. ada. Ih, tapi gila, katanya itu kalau suaranya makin dekat itu berarti dia jauh. Kalau suaranya nggak ada berarti dia dekat. Bener nggak sih? Iya, kalau Tanya sih. nggak tau benar gak tau enggak, tapi banyak Katanya sih. rumor kan kayak gitu. Tapi itu dibisikinnya tuh itu suaranya kenceng banget dan ada hembusan anginnya di kuping gua. Berarti Itu dia gua kayak- langsung lari, Pak. Kalau ngeri, kalau kalau asli. suaranya jauh padahal dia dekat. Mungkin Kalau suara kali suaranya ya. dekat dia sebenarnya jauh. Nah, Ya, Kayak gebet orang lah ya, kadang merasa dekat ternyata jauh. Wah. Masuk ke situ dong. nah jadi sebenarnya kita tuh kayak jujur kan gue takut banget kan sama yang kayak gitu. Kayak tanya aja Imron dah. Kayak kemarin kita lampu mati nih, gue gelap kaget. Terus itu sebenarnya kita harus takut nggak sih sama hal-hal kayak gitu tuh? Kalau dari gua sih ya, karena gua emang jarang melihat, gua sih enggak sih. Gua sih nggak terlalu takut. Kayak gua misalnya nyetir sendiri gitu kan, ada kan orang yang menyetir sendiri aja nggak takut. Gua sih nggak, biasa aja. Apa-apain gua sendiri sebenarnya biasa aja. Karena mungkin emang gua nggak bisa ngeliat ya, mungkin kalau ngeliat beda. Malahan kalau menurut gua ya gua suka ngeliat sekelibet sih, tapi maksudnya kayak itu malah jadi gua nggak takut karena gua terbiasa gitu. Gua terbiasa melihat kayak gitu, jadi menurut gua ya kenapa harus ditakutin. Dari gua yang udah pernah berinteraksi tuh kayak mereka juga paling berinteraksi cuman mau apa ya, tapi tergantung setannya sih. Ada beberapa setan yang pengen berinteraksi supaya merasa dia masih dianggap, tapi ada beberapa yang pengen berinteraksi pengen merasa dianggap dan ujung-ujungnya malah berbuat jahat gitu. Tapi semuanya balik lagi ke Allah Subhanahu wa taala dan diri kita Dan sendiri. juga kan kita kan diciptakan itu di atas derajatnya, di atas mereka. Iya, jauh. Why should we be afraid, bro? I mean, Iya, maksudnya- like, shit. Kenapa harus takut gitu? Lu bisa ngelawan dia dengan Anjing doa. kira gua siapa anjing, goblok, Imron goblok. Rambutnya keri banget kata gua anjing. Gitu loh. Jadi menurut gua ya fine aja sih. Walaupun gua penakut banget ya. Tapi fine aja. Dan di diri gua juga ada yang ngelindungin gua. Allah Subhanahu wa taala ngelindungin gua. Iya. Ngerti lah yang tahu-tahu Dari aja. tadi kan lu ngomong setan lu ya. Kenapa ya kok kayak di Indo nih? Ya bisa kita bilang kunti gitulah. Nah, Kayak gitu-gitu kan tau lah ya. iya. Sebut namanya 3 kali. Ya, apa? Nah, kalau di luar atau kita beda beda agama pun setannya kata beda juga. Beda Nah, wujudnya gitu. itu yang gue bingungnya. Kenapa bisa kayak, maksudnya ini secara ini sih. Kenapa bisa Maksudnya, beda-beda? Kenapa gitu? bisa berbeda gitu lah, jenisnya kayak misalnya ada vampir, kita kan nggak ada vampir kan. Iya. Iya. Nah, sampai waktu itu kan gue pernah student exchange ke Hungari waktu SMP. Nah itu tuh gue dikasih kamar sama dia sendiri kan, tidur sendiri. Karena pada saat itu gue masih agak takut dong tidur sendiri di Indonesia. Cuman di sana itu gue berani tidur sendiri. Kenapa? Karena di bayangan gue adalah di sini nggak ada yang kayak di kita misalnya Nah, kayak ya kan? si A B C D itu tuh nggak ada. Dan di dia misalnya kayak vampir ataupun itu kan kita kayak di Hungari emang vampir ya? Kalau di Eropa kan sih? Di Hungaria kayaknya vampir deh. Soalnya kan rada-rada bukan Latin sih, ya situlah bahasa Ya kayak gitu lah. Maksud gue kayak ya hantu luar gitu, hantu luar negeri, hantu luar negeri. Maksudnya gue kayak jadi kayak nggak terlalu takut. Karena Kalau enggak. ya karena kan kebayangnya bukan yang kayak kita kan kayak bener-bener kayak kita paling serem dah kayaknya.
Tapi menurut gua Momku juga serem. menurut gua bagi mereka juga setan mereka tuh serem gak sih? Dan bagi orang Malaysia aja nganggep poci lontong. Orang Malaysia aja nganggep lonti aja nganggep poci aja kayak lontong gitu. Poci. Oh, Namanya lucu banget. Gua nggak berani bro, gua takut gitu. Iya. Nganggapnya kayak lontong gitu. Jadi kayak ya bagi mereka juga setan mereka juga menakutkan gitu. Dan gua ada penjelasan sih untuk itu kayak kenapa di luar negeri bentuknya beda sama di sini. Tapi cemil ya. Demi Allah kaget banget anjing. Nah, gue tuh mau ngasih penjelasan ya kenapa setan luar sama setan Indo bisa berbeda bentuk dan jenisnya gitu. Tapi cemil ini ya, cemil maksudnya kalau menurut gue karena ya kita kan diajarin jin itu bisa berubah menjadi bentuk apapun untuk menjerumuskan kita gitu kan. Ya mungkin itu salah satunya contohnya seperti itu gitu. Kayak di Indo bentuknya beda, di Malaysia bentuknya beda, di Amerika bentuknya beda, di Zimbabwe bentuknya beda gitu. Mungkin dari situ sih kayak jin tuh kan pasti menyerupai apapun untuk menjerumuskan kita, entah ketakutan, entah apapun gitu. Menurut gue sih gitu kalau dari gue. Dan kan tadi ada inti, ada poci, ada bendi. ada tayal. Nah, Tayang. Oh, tayang. itu coba gue mau tahu deh rating dari lu pribadi nih yang terserem sampai yang ke B aja. Kalau gua sih yang pertama poci sih. Poci. Asli kayak ngeri banget apa gue ngeliatnya anjing. Yes. Bentukannya kedua kinti, Inti. ketiga gendi. Ya sama sih urutannya gitu. Keempat apa tadi leci? Koleci. Apa tadi? Tayal. Ah, iya. Lo apaan Kas? Kas. Oh, Kas. Lo apaan monyet? Kas. Kenapa bego? Goblok Sih lu. Lo kenapa bego? Ron, Lebaran. Apa ki anjing? Minum coba Ron. Udah jadi gue ngeri ini anjing. Tiket dulu apa gimana tiket dulu? Kenapa bego? Kenapa bego? Ya, anjing. Ini serius tau bercanda sih. Lo apa sih goblok? Yo, kebanyakan gimmick anjing. Bener lo kagak sih bocah kebanyakan gimmick anjing. Papale. Gak jelas ya, Tom. Jelek banget. Gimmicknya jelek banget anjing. Ya, Ada kan? at least we try. Walaupun kita udah mencoba walaupun cacat syutingnya. Oke. Tapi tadi lu belum rating. Rating. Bagi gua Apaan sih benak lu tiba-tiba kayak gitu, tiba-tiba gitu. bagi gua kayak Tahu banget lu. Tahu-tahu bae lu. Ya gimana? kalau wujud masih oke, tapi gue suara udah no banget dah, udah ngepis parah gue. Kalau ngedenger suara, apalagi kalau suara bayi, udah paling ngepis gue. Udah paling nggak gitu bisa. ya? Udah paling nggak bisa gue. Udah itu mah suara, aduh. Gue udah paling nggak bisa suara bayi itu udah. Itu sih. Iya Udah. sih gak suara. Kenapa suara bayi? Tapi sama aja sih gue mau wujud mau apapun juga. Iya udah skip parah sih. Iya, suara- Even kaca jendela kamar Rodi. Iya, Itu udah skip walaupun parah gitu. nggak Suara bahagia gitu. suara bayi itu kenapa? Udah skip aja nggak denger ya. Suara bayi nangis gitu. Iya. Karena di dekat rumah gue nggak ada bayi baru. Bayi baru lagi. Lu baru bikin? Ya kayak misalkan ada suara bayi lu kayak takut apa anak gue gitu apa gimana. Makanya gue punya anak anjing. Kayak skip aja gitu. Itu sih paling udah nggak ada rating sih gue itu paling udah skip. Tapi lu kalau ini apa sih? Ketakutan terdalam lu apa sih dalam hal mistis? Anggaplah lu misalkan hal yang paling kayak lu risaukan gitu. Kalau gue hal yang ditakutin dari mistis itu bukan karena ketakutannya, bukan karena ketakutan takut gitu, tapi yang gue takutin itu karena ya lu berdua tau lah kondisi gue seperti apa.
yang gue takutin itu gue dijerumuskan ke musyrik karena apa yang ya tau lah itu Kayak percaya ketakutan gue, ramalan gitu. ketakutan gue bukan tapi ya lu tahu Tapi kan lu sering sholat yang kalah. ya tapi Sholat- ya itu kan sebagai ketakutan gue gitu walaupun gue tahu gue sering sholat id gitu kan. Iya. Salah hati anjing. Kalau lu Takutan gua. Takutan. Ya pokoknya gua skip banget dah masalah mistis, mau gua sendiri di kamar gelap-gelap takut. Nah jadi sekarang kan nggak ada adik gua nih, dia kan lagi apa pelatihan asrama. Apa namanya, gua tidur sendiri nih, gua harus nonton dulu, gua harus fokus. Sampai Ada- ketiduran ya. sampai kadang-kadang laptop gua pun jatuh, tau-tau udah ada di lantai. Ini orang kaya. Enggak, ya kan ketiduran. Jadi kadang-kadang tuh pas kita nonton nih kan bisa ngelihat kan sini kita. Ah, Nah iya itu benar. gua harus fokusin dulu nih nonton. ekor mata ya. Iya, pas nonton fokus, lama-lama kan capek kan Iya. malah tidur. Jadi kayak gitu. Kalau lu ketakutan lu apa? Berhubungan dengan hantu ya. Gue lebih takut di ghosting sih. Wow, jadi ke situ goblok. Mukanya udah nahan tawa dari tadi ya. Gue udah nyiapin joke dong gini ngomong apa banget ya anjing gue pengen ngomong gini. Kalau Kurang lagi. Nah, gue cabut ah. Gak suka gue suka gini-giniin. Ya, nggak kalau Gue takut sih kayak diikutin gitu. Kayak di film-film nol. Kayak itu doi lagi sama gitu emang nyecer gitu. oh iya. Tapi ya tahu itu mungkin hanya di film aja. Mungkin ya nggak ada yang tahu juga sih ya. Ya, Tapi kira-kira ada nggak sih teman-teman RAR yang juga merasakan hal-hal mistis? Boleh ceritakan di komen. kita juga penasaran sama cerita kalian. Kita berharap kalian mau sharing-sharing cerita kalian. Duar. anjing gue kaget salah jatuhnya ke sana goblok. Gue mau kalian sharing-sharing cerita kalian sama kita. Dan jangan lupa videonya di like. Jangan lupa subscribe channel kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika penonton merasakan getaran dan juga bulu kuduk. Bulu apa sih namanya? Bulu kuduk bener. Jadi nggak mistis lagi anjing cara ngomong gue. Itu intinya. Terima kasih sudah menonton kami. Ingat, semua ini hanyalah ilusi. Ilusi.